بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Syafifah 17 bab yang kedua, Al-Babus Saminu Asyara. Adapun bab yang ke-18 iku fi dzikril kiramil katibina, ing dalam nutur malaikat kiramil katibin, nerangne malaikat kiramul katibin. Jadi malaikat itu julukannya biasanya disesuaikan dengan tugasnya. Yang malaikat bagian nyonggo alas ya malaikat khamalatul arus. Enek malaikat muqarrabin, malaikat tugasnya njaluk nyelupuro untuk kaum mukminin. Ana maneh sing disebut kiramul katibin. Kiram ki maknane mulya, katibin iku tukang nulis. Nah, malaikat-malaikat yang mulia yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya den critakaken apa anna kulla insanin, sak temene saben-saben menungsa iku ma'ahu tetep sertane kulla insan malakani utawi ana malaikat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine malaikat loro iku an yaminihi, saking arah tengene insan, yaktubu hale nulis nyatet sapa ahaduhu al hasanati ing pira-pira amal bagus, ghairu syahadatil akhari kale liyane paseksene malaikat liyane. Wasani adapun yang kedua, anapun utai kang kaping pindho iku an yasarihi, saking arah kiwane insan, yaktubu kale nulisi sapa an yaminihi utawa malaikat sing nomor loro as-sayyiati ing pira-pira amal kaelekan, amal keburukan. Wala yaktubu halan ora nulis ing as-sayyiat illa bi syahad ini. Wala yaktubu halan ora nulis sapa as-sani. Yang dimaksud asani ini malaikat yang kedua ini, atau malaikat yang berada di sebelah kirinya. Ha ing sayyiat illa bi syahadati sahibihi, kecuali dengan kesaksian temannya ihsani. Maksudnya gini, setiap manusia itu disertai dengan dua malaikat yang ditugaskan. Satu berada di sebelah kanannya yang bertugas mencatat amal baiknya. Nah, setiap kali mencatat amal baik ini, malaikat yang bertugas sebelah kanan ini tidak perlu minta kesaksian kepada
temannya yang lain. Sedangkan yang kedua, malaikat yang berada di sebelah kiri. Ini setiap individu pasti ada. Yang sebelah kiri ini bertugas mencatat amal-amal buruk manusia. Nah, yang sebelah kiri ini tidak akan mencatat amal buruk kecuali dengan disaksikan temannya. Ini bedanya di situ. Kalau yang amal baik tadi mencatat begitu saja, tapi yang amal buruk ketika mau mencatat harus disaksikan temannya yang lain. Fa'in qa'ada mongko lamun lagi lungguh sapa insan yakunu mongko ana sapa ahaduhuma salah sijine malaikat loro iku an yamini saking arah tengene man insan wal akharu utawi malaikat kang liyane iku an yasarihi saking arah kiwane insan. Jadi ketika manusia itu sedang berdiri, posisi malaikat itu di antara kanan dan kirinya. Ya, ingat-ingat. Jadi ibarat zaman saiki akeh alat-alat pendeteksi dan sebagainya. Anggap saja CCTV. Jadi kita dipasang oleh Allah CCTV kanan kiri yang tidak akan pernah lalai memperhatikan perbuatan kita. Terus fa'in masya mongko lamun mlaku sapa menungso yakunu mongko ana sapa ahaduhuma salah sijine malaikat loro mau khalfahu ing dalem gurine insan wal akhar utawi liyane iku amamahu ing dalem ngarepe insan. Nek menungso iki lagi berdiri lagi duduk ya iku posisi malaikat ana kiwa tengen. Tapi nek menungso iki lagi berjalan, malaikat ini ada di depan dan di belakang. Fa inna ma mongko lamun turu sapa insan yakunu mongko ana apa salas akhadu masalah sijine malaikat loro iku inda roksi ana ing dalem sandinge sirai mal insan silai insan wal akharu utai malaikat satunya inda rijlehi iku ing dalem sandinge sikil lorone insan. Nah, nek lagi malaikat menungso lagi tidur, posisi malaikat itu di antara kepala dan kaki. Ada yang satu di kepala, yang satu di kaki. Jadi tidak akan pernah lepas dari manusia. Selama manusia masih hidup, masih dikiting terus. Memang petugas. Wa fi riwayatin ukhra lan iku tetep ing dalam riwayat kang liya, riwayat yang satunya khamsatu amlakin apa khamsatu amlakin 5 pira-pira malaikat. Maksudnya gini, setiap manusia itu terdapat 5 malaikat. Kalau tadi ceritanya kan 2 malaikat, dalam riwayat lain ada 5 malaikat. Siji ya, malakani atau 2 malaikat iku bilaili ditugasne ing dalem mangsa wengi. Jadi 2 malaikat menjaga malam. Wa malakani dan 2 malaikat bin nahari ing dalem waktu rino. Wa malakun yang siji malaikat iku la yufarikuhu ora tau misah sapa malakun ing insan fi waktin ing dalam siji waktu minal awqati saking pira-pira waktu. Jadi nek riwayat satunya menerangkan bahwa dalam diri setiap manusia
itu terdapat 5 petugas dari malaikat. Petugas berupa malaikat. 2 bagian siang, sip siang, gitu. Yang 2 lagi sip malam. Gitu. Sing siji yang ini yang tidak pernah berpisah dengan manusia, selalu mengawasi terus. Nah, ini yang demikian itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa dzalika utai mengkono-mengkono keterangan 5 mau iku qaulu ta'ala dawi Allah taala. Iki Al-Quran. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Kan? Artinya lahu iku tetep ketuim waro insan muakibatun utawi malaikat yang silih berganti. Maksudnya tugasnya gantian. Mimbaini yadahi yang dalam saking arah ngarepe insan wa min khalfilan sakarah bulini insan. Jadi insan menungso selalu dikepung dengan malaikat. Artinya begini yang dimaksud ayat muakibatun tadi. Wal muradu taikang den karepaken minal muakibati saking ayat saking lafaz al muakibat iku malaikatul laili, malaikat sing petugas jaga malam, wan nahari dan malaikat yang bertugas di siang hari, yakhfazunahu yang selalu menjaga, yakhfazunahu kale padha ngreksa sapa malaikat hu ing insan minal jinni saking menungso wal insilan yakhfadzuna ya kale joko sapa malaikat ing insan. Contohnya minal jinni nyatanya saking menungso wal insan jin wal insilan menungso wa syayatini dan pira-pira setan. Famalakani mongko utawi malaikat loro iku yaktubani mencatat sapa malaikat loro al hasanati ing pira-pira amal baik wal sayyiati lan amal-amal buruk baina katafaihi ing dalam antarane apa ya katifun niku nek wong pian ngarani walikat loro ya walikat. Nah, wa qalamahuma sedang pensile kolam maksudnya. Kolame malaikat ke apa? Iku lisanuhu lisane insan. Jadi enggak perlu pakai potlot pensil enggak. Anggo lisane manungsa. Wa tawatahuma utawi bukune malaikat loro iku famuhu mulute insan. Jadi kolamnya itu lisan, lidah, sedangkan lembaran yang kertasnya itu mulut. Wa mitatuhuma sedangkan pena apa ini mangsine tintanya malaikat loro mau berupa apa? Iku rikuhu air liurnya insan. Wahuma utawi malakani iku yaktubani nyateti sapa malakati mencatat a'malahu ing pira-pira amale insan ila mauti sampai matine insan. Jadi dicatat mulai dari kecil hingga mati. Amal perbuatan itu dicatat kabeh. Ini kan berdasarkan hadis, ada ayat Quran, gitu kan. Waruya dan diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, inna sahibal yamini aminun ala sahibis shimal. Fa idza amila 'abdu sayyi'atan wa arada sahibas shimal ayaktubaha
qala lahu sahibul yamin amsik fayamsak sab'a sa'atin. Jadi ini yang pernah saya sampaikan. Jadi diriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat yang berada di sebelah kanan yang bertugas mencatat amal baik, gitu, itu memang sebagai komandannya, sebagai ketuanya malaikat yang di sebelah kiri, gitu. Nah, ketika seseorang manusia, seseorang melakukan perbuatan buruk, kemudian malaikat yang sebelah kiri ingin mencatatnya, hendak mencatatnya, maka berkatalah malaikat sebelah kanan tadi, tahan dulu, amsik, tahan dulu. Akhirnya malaikat yang bertugas sebelah kiri tadi ya menahan, artinya tidak menulis, tidak mencatat sampai 7 jam, sab'a sa'atin, sampai 7 jam. Nah, fa in istaghfarallaha lahum lam yaktub. Jika seorang hamba yang melakukan dosa tadi selama 7 jam kok tidak beristighfar, tidak menyesal, tidak segera bertobat, maka ya dicatat. Fa ini istaghfara lam yaktub. Manakala seorang hamba tadi yang melakukan dosa tadi selama 7 jam atau mungkin sebelum 7 jam dia sudah beristighfar, maka malaikat yang bertugas tidak mencatatnya. Tapi kalau melampaui 7 jam kok tidak juga dan segera beristighfar dan menyesal, bertobat, maka kataba sayyi'atan wahidatan, maka malaikat yang bertugas mencatat amal buruk tadi terpaksa, bukan terpaksa, yang baru mencatat amal perbuatannya. Satu kali ya dicatat siji, satu kali melakukan itu ya dicatat satu. Nah, terus faida kubidul abdu, ketika hamba ini mati, kubido ini dicabut nyawanya, wa wudi'an fi qabrihi, lalu dikubur, wa wudi'a qabrihi maksudnya diletakkan di dalam kubur. Qalal malakani, lalu malaikat tadi yang kedua, yang malaikat dua tadi berkata, lapor, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, wakaltana bi abdika naktubu amalahu wa qad qabatta ruhahu fa'din lana nas'udu ilas sama. Wahai Tuhanku, Engkau telah menugaskan kami untuk mencatat amal perbuatan si hambamu ini, namun sekarang Engkau sungguh telah mencabut nyawanya, artinya rohnya sudah Engkau cabut, artinya tugasku sudah kami sudah selesai, ya Allah, izinkan kami untuk membawanya naik, melapor, maksudnya nas'udu ilas sama, kami membawa naik, melapor. Lalu gimana? Fayaqulullahu ta'ala as-sama'u mamlu'atun minal malaikati yusabbikhuna. Wes, gak usah mrene. Ning langit di malaikat wis penuh, dibeki malaikat tok. Iki padha bertasbih. Farji'a. Lalu mereka berdua balik. Ya, kembali. Enggak lagi naik. Fasabbahan. Lalu mereka bertasbih pula, dua malaikat tadi, ala qabri abdi, mereka bertasbih di atas kuburan si hamba tadi yang rohnya dibawa. Wa kabbara wa halala,
mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, waqtaba dzalika li abdi, di mana pahalanya bacaan nih malaikat loro ki mau diberikan kepada si hamba tadi. Ya, hatta ab'atsahu min qabri, sampai besok hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi ada dua versi ya, begini dua versi kalau kita telusuri dari cerita ini ya. Jadi malaikat dua ini memang ya tetap ada meskipun sama-sama beda versinya, cuma intinya sama. Intinya isi dari kandungan dua riwayat ini menyebutkan bahwa setiap manusia itu ada malaikat. Itulah. Itu. Cuma cerita ini kan beda-beda. Cerita ini tugasnya ya nyatet amal baik dan buruk. Kalau yang belakang ini kan sampai segitu, sampai mendetail ceritanya. Jadi sampai ketika Allah mencabut ruhnya si hamba ini, maka seakan-akan malaikat kan selesai tugasnya toh, apalagi yang dicatat, ini ada. Akhirnya dia minta izin pada Allah, ya oke ya Allah, kalau begitu ini hasil catatan tak bawa ya menghadap ke langit. Ya toh? Allah berfirman, as-sama'u mamlu'atun bimalaikati minal malaikati yusabbihuna. Mal ini kamu mau ke langit, langit mesti dipenuhi malaikat, wis penuh ini gak nenggon gambarannya, penuh malaikat pada bertasbih kabeh. Farji'a, kembalilah kalian berdua. Akhirnya mereka fasabbahani, mereka pun juga bertasbih, mereka pun juga bertahlil, bertakbir di atas kuburan si hamba tadi. Di mana pahala bacaan malaikat ini diberikan kepada si hamba yang mati tadi, sampai besok hari kebangkitan. Wa qala Allah Ta'ala kiraman katibin, karena itu ayat kiraman katibin kan. Kenapa dia ngono? Sammahum kiraman katibina, sammahum ngarani sapa Allah, menyebut Allah kepada mereka disebut kiraman katibin dengan julukan kiraman katibin iku li annahum karena setuhune mereka kiraman katibin iku malaikat sing disebut kiraman katibin iku maksudnya ngene, ida katabu nalikane padha nyatet sapa mereka hasanatan ing amal bagus, yasuduna mongko padha munggah sapa mokoe membawa lapor ke atas sapa kiraman katibin biha kelawan gawa hasanatan, gawa kebaikan mau ila sama imaring langit, wa yu'riduna halan memperlihatkan ing hasanat ala Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala, wa yasyhaduna lan mereka menyaksikan tentang ala dalika terhadap yang demikian, maksudnya laporan tersebut. Jadi ini kan versi satunya, gitu. Malaikat naik ke atas memohon pada Allah untuk menghadap dengan membawa amal hasil kerjanya lah, karena dia ditugaskan begitu kan. Terus fayaquluna inna abdaka fulanan amila hasanatan kada wa kada. Makanya malaikat kiraman katibin begitu mencatat amal baik seseorang, langsung dia bawa, langsung tidak boleh sudah begini, ya Allah inilah hambamu fulan bin fulan telah melakukan amal baiknya begini, entah itu sedekah, entah itu nolong orang, entah itu zikir, entah itu sholawat atau ibadah lain.
Wa idza katabu ini kan ceritanya toh. Cerita kenapa malaikat itu kok disebut kiramal katibin, ya kan? Nah ceritanya. Nah, yang kedua, wa idza katabu lan tatkalane mereka mencatat alal abdi atas hamba sayiatan akan amal buruknya. Ya, yasuduna mereka juga naik ila sama maring langit wa yu'ridunaha dan melaporkannya menghadapkannya kepada Allah ma'al ghammi wal khazni mereka dengan susah prihatin sedih membawa amal buruk ini mau lalu Allah berfirman fayaqulullahu ta'ala ya kiraman katibin wahai malaikat yang mulia yang bertugas mencatat amal ma fa'ala abdi apa yang dilakukan hambaku fayaskutuna mereka terdiam kata yas'ala sanisan sehingga Allah berfirman kedua kalinya maksudnya ini ora ngerti Allah baru berfirman enggak pokoknya cara diceritane ngono lho kronologi ini wasalisan sampai itu telu apa yang dilakukan hambaku mereka diam apa yang dia keluar hambaku melakukan apa mereka diam fayaquluna baru mereka berkata begini ilahana anta sattarul uyub wahai Tuhan kami engkau maha menutupi aib wa amarta ibadaka bi ayastura uyubahu dan engkau pun yang memerintahkan kepada hamba-hambamu agar menutupi aib-aibnya. Innahum yaqra'una kulla yawmin kitabak mereka maksudnya hamba-hambamu setiap hari membaca kitabmu ya Allah wa yarjuna satsitrona dan mereka mengharap akan apa kami merahasiakannya wa yaquluna kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun al-ayat fa inna nasturu uyubahum wa anta alamul ghuyub jadi kiraman katibin itu berkata ya'lamuna ma taf'alun mereka mengamalkan apa yang mereka tahu fa inna nasturu uyubahum kami menutupi aib-aib mereka ya Allah wa anta alamul ghuyub sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui gaib atau hal-hal yang tidak ketahuan walihada sammu kiraman katibin maka dengan cerita itulah malaikat ini disebut kiraman katibin artinya gini ketika dia mencatat amal baik lalu dilaporkan di hadapan Allah ya sudah begitu saja terus ketika ia mencatat amal buruknya seseorang dibawa pulang naik tapi kali ini membawa amal buruk ini mereka dengan wajah yang kusam wajah yang murung sedih nah, disitulah harus ditanya Allah emangnya hambaku melakukan apa sampai 3 kali Allah bertanya malaikat ini terdiam ya, terselang lama kemudian mereka berkata ya Allah engkaulah yang maha menutupi aib dan engkau pula yang memerintahkan hamba-hambamu agar menutupi aibnya nah, artinya malaikat yang ditugasnya nyatet amal buruk inilah tetap nutupi aib hambanya Allah meskipun yang bertanya itu Allah sendiri nah, sampai dia tutupi itu seperti ceritanya bulan Rajab itu bulan Rajab itu disebut bulan Al-Asham maknanya Asham itu budak tuli kenapa disebut demikian bulan Rajab itu
Sampeyan dirupane rupa ya mbuh apa lah. Sing intine iki ditakoni juga kalau Gusti Allah. Dipertanyai tentang apa yang disaksikan olehnya akan perbuatan hamba-hamba Allah. Jadi bulan ini sebenarnya dengan ditakoni. Nah, bulan Rajab ini ditakoni Gusti Allah. Apa yang telah kau saksikan selama 1 bulan penuh kamu itu tentang perbuatannya hamba-hambaku? Jawabannya bulan Rajab ini hampir sama dengan jawabannya Kiramal Katibin. Dia justru menceritakan amal-amal baik. Saya enggak mendengar apa-apa, Gusti. Saya pokoknya mendengar hanya mereka bertahlil, bertasbih, bertahmid, baca istighfar, baca Quran. Menurut. Adapun meskipun dia mendengar ada maksiat, ada mungkarat, ada yang berkelahi, ada yang ghibah. Bulan ini kan menyaksikan karena dia juga bagian dari waktu itu kan. Nah, dia enggak laporkan kepada Allah. Bahkan ketika Allah tanya, dia pura-pura tuli. Saya mendengar kejelekan ya Allah. Yang saya dengar mereka berbuat baik. Maka disebut al-asom. Nah, begitu juga malaikat tadi, Kiramal Katibin tadi. Nah, ketika mendapati amal buruk hambanya, mencatat amal buruk. Ya. Ketika ditanya Allah, ditutupi itu aibnya. Aibnya menungso ditutupi. Itulah yang dimaksud dengan sebutan Kiramal Katibin.